Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Permata Putriani dengan NIM 1933094. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi produk pangan halal di Indonesia. Potensi produk makanan halal menjadi tantangan dan peluang sekaligus tren bisnis yang perlu ditangkap dan dikembangkan di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia tidak termasuk sebagian 10 besar negara produksi makanan halal. Fenomena ini tentunya harus menjadi perhatian bersama agar Indonesia tidak hanya sebagai pasar industri halal yang konsumtif, namun Indonesia harus dapat mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang yang ada untuk menjadi negara produktif di bidang industri halal. Faktor-faktor utamanya itu yang pertama ada kenaikan jumlah penduduk muslim mempengaruhi konsumsi produk halal ekonomi syariah dunia. Dua, jaminan produk halal diwujudkan pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi syariah bergerak seiring meningkatnya potensi konsumsi produk halal di dunia. Yang keempat, berbagai kebijakan mendorong tumbuhnya industri halal yang sudah dan terus dilakukan. Nah, negara yang muslim minoritas seperti Jepang atau Thailand berbagai dukungan regulasi pemerintah untuk strategi halal, kesiapan para kepentingan industri khususnya di bidang rantai pasok halal dan industri produk halal. Strategi nasional pengembangan industri halal Indonesia menjadi industri halal dan ekonomi syariah sebagai penopang utama perekonomian nasional serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan aspirasi bangsa sebagai negara yang berdaulat, mandiri, adil, makmur, dan madani. Keberhasilan dalam mengurai permasalahan ini serta langkah-langkah investasi yang cepat, industri makanan halal akan mampu mendorong tumbuhnya UMKM dan berkontribusi penting dalam perekonomian nasional. Tujuannya, tujuan penyusunan strategi nasional pengembangan industri halal adalah untuk menjadikan rujukan bagi seluruh stakeholder industri halal dalam pengembangan industri nasional. Produk halal itu merupakan produk-produk yang dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Industri produk halal merupakan bagian dari ekonomi syariah yang dikembangkan pemerintah sejak sekitar 3 dewasa terakhir. Kehalalan merupakan salah satu aspek penting dalam agama Islam. Salah satu aspek halal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah pada makanan dan minuman. Nah, untuk strategi halalnya, yaitu ada Global Hubs, penciptakan Indonesia menjadi hub internasional dalam perdagangan dan produksi halal dunia, industrialization, peningkatan adopsi teknologi, kualitas SDM unggul, serta efisiensi produksi. Yang ketiga ada social preference, peningkatan preferensi halal dengan pendekatan sosial. Yang keempat ada research regulation, kebijakan terhadap pengembangan ekonomi syariah dan industri halal. Yang keenam ada SMS, penyertakan UMKM berkualitas dan berstandar internasional. Target yang ingin dicapai itu penguatan ekonomi digital, penguatan keuangan syariah, penguatan rantai nilai halal, dan penguatan UMKM. Makanan halal merupakan kebutuhan dasar seorang muslim. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi agar seorang muslim dapat melanjutkan hidupnya. Sektor industri halal memiliki potensi yang sangat besar dan menjanjikan. Potensi ini terutama berasal dari subsektor industri halal berupa industri makanan dan minuman. Dan pada tahun 2020, terdapat 229,6 juta jiwa penduduk Indonesia atau 12,7% penduduk dunia yang mengaruhi pasar halal domestik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia. Contohnya yaitu ada UMKM di Indonesia dengan nama produk Nabati, wafer dari Ricis. Nabati wafer ini
adalah nabati yang sangat renyah dan ringan dengan krim yang sangat terasa. Nabati ini memiliki banyak pilihan, salah satunya nabati wafer. Produk nabati wafer mengandung vitamin A, B1, B2, B6, B12, dan cocok untuk dinikmati kapan saja. Nabati terdiri dari beberapa rasa, ada keju, coklat, vanila, pink lava, dan lain-lain. Hebatnya, nabati ini meraih rekor muri untuk pelopor dan pencipta wafer krim keju di Indonesia. Saat ini penjualan produk nabati tidak hanya di Indonesia saja, namun sudah tersebar di berbagai negara. Saat ini nabati wafer sudah terdistribusi internasional dan merupakan brand nomor satu di Indonesia, China, Vietnam, India, Myanmar, Kambodia, dan Malaysia. Hal ini menempatkan nabati wafer sebagai brand wafer dengan penjualan terbesar di dunia. Maka dari itu, dukungan pemerintah juga menjadi potensi besar industri makanan halal di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah ini terlihat dari pembentukan BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pembentukan BPJPH telah mentransformasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dari yang awalnya bersifat sukarela menjadi kewajiban. Hal ini dilakukan dalam rangka memberi keamanan dan kenyamanan kepada konsumen muslim serta untuk melejitkan industri halal di Indonesia, khususnya industri makanan halal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.